Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini akan menjelaskan tentang bercocok tanam sesuai kebutuhan dengan pola pendekatan seutuhnya atau menyeluruh terhadap ekosistem. Nah, ini jadi ada beberapa latar belakang tentang gambar peta bumi gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat tentang bentuk bumi dan ini nanti akan dibahas pada lanjutan mengapa yang diambil adalah bumi dibentangkan, dihamparkan. Ini kemarin yang sempat dibahas tentang ekosistem, 32 ekosistem yang bila diukur secara detail gitu ya, secara detail spesifikasinya jadi ada 32. Nah, kenapa sesuai kebutuhan? Kata kuncinya itu dimulai dari diri, jadi etika, jadi itu ya, dimulai dari diri itu adalah etikanya, dari ekoteologi, di mana landasannya ada surat At-Tahrim, yaitu surat ke-66 ayat 6. Kenapa diambil surat ke-66 ayat 6? Ini sebenarnya nyambung ke pokok bahasan tentang akhir zaman, di mana di beberapa agama sebelum Islam, di beberapa kitab sebelum Al-Quran, di akhir zaman itu bahwa musuh utamanya dilambangkan dengan angka 666. Nah, dari situ akhirnya penasaran melihat ke Al-Quran. Jadi ketika di Al-Quran itu sebenarnya ada dua, yaitu surat ke-6 ayat 66, surat Al-An'am, dan itu nanti dipakai di terakhir, karena memang ternyata pas dilihat dari isi surat tersebut, ayat tersebut, yang cocok di awal adalah surat ke-66 ayat 6. Di sana jadi ya ayuha, wahai alazina, orang-orang yang amanu, beriman, ku, peliharalah anfusakum, diri kalian sendiri. Nah, itu jadi dimulai dari diri itu di situ. Wa ahlikum, dan keluargamu, naron, api neraka. Jadi menjaga diri kita sendiri, baru keluarga kita dari api neraka. Yang kesananya adalah tentang penjelasan neraka itu sendiri. Jadi ya, bahan bakarnya manusia dan batu-batu, atasnya malaikat yang kasar, yang keras, tidak mereka menderhakai Allah apa diperintahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa mereka diperintahkan. Jadi itu. Nah, jadi makanya di kanan dilihat ada katanya, akar kata dari anfusakum itu kan. Jadi dari nafasa, nafsin, nafsin, diri sendiri, di mana akar katanya ditemukan itu 298 kali dalam 4 bentuk di dalam Al-Quran. Jadi tanafas itu kan 1 kali, mutanfi 1 kali, nafs 295 kali, dan ya tanfa gitu. Jadi ya yang paling dominannya adalah tentang nafs itu ya, tentang diri sendiri. Jadi itu peringatannya, ternyata di akhir zaman ini ternyata memang semua harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Karena itu ada gambar lingkaran ini jadi ya. Jadi gambar ini dari individual dulu, baru ke mikrosistem gitu ya. Mikrosistem di mana di situ ada keluarga, pertemanan, kelas gitu kan. Terus grup kerja, tim,
Jadi self help group membantu sendiri, grup sendiri gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dari diri kemudian ke mikrosistem. Nanti baru di lingkaran berikutnya ada organisasi gitu ya, di mana ada sekolah, ada tempat kerja, ada religius, ada keagamaan gitu kan, lokal bisnis, buruh, grup buruh, community kolektif, komunitas kolektif gitu. Jadi memang tetap patokannya harus diri dulu. Ketika sudah kuat baru nanti ke lingkungan yang lebih luas gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada lokalitas, ada ketetanggaan, kota, ada juga desa gitu kan. Kemudian baru ke makrosistem, di mana di makrosistem ada masyarakat, ada budaya, ada pemerintahan, ada korporasi, media massa, ada internet, sosial, pergerakan sosial, kemudian sistem kepercayaan. Jadi seperti itu. Ini etika dari ekoteologi. Jadi ya dimulai dari diri. Kemudian lanjut, etika berikutnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi ketika sudah bisa diaplikasikan dari diri minimal, kemudian keluarga, lalu menuju lingkungan yang lebih luas lagi, maka mudah-mudahan bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu ya. Makanya kenapa ini dicuplik bahwa ada satu hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi bersabda. Nah, ini tentang memerintahkan anak-anak mengerjakan sholat gitu, pada saat mereka usia 7 tahun. Dan pukullah mereka pada saat telah mencapai usia 10 tahun jika belum mengerjakan sholat, dan pisahkan antara mereka dalam ranjang hidup mereka. Jadi dari kitab Sunan Abu Daud gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ini nyambung juga dengan pendidikan fitrah gitu ya, dengan kumpulan video pendidikan fitrah yang dibahas dalam Kafahul Fitrah. Jadi ketika bicara dari diri dan keluarga itu memang ada tahapannya, dimana kalau di Islam itu pola 7 tahunan gitu. Dimana sudah 7 tahun kedua itu, jadi dari mulai 8 sampai ke 14 itu sudah menjadi tawanan gitu kan ya, gitu. Makanya sudah ada diberikan aturan-aturan seperti itu. Jadi itu juga etika dari rahmatan lil alamin itu bertahap, jadinya dari mulai diri bertahap gitu kan, perlahan. Kemudian juga berdasarkan cuplikan ayat Quran dan hadis di penjelasan sebelumnya juga di ekoteologi itu kan, dapat kita ambil pelajaran bahwa selaku umat Islam wajib untuk membangun peradaban. Jadi peradaban ya, tetap seperti dulu di pendidikan juga adab, bukan sekedar kebendaan ya, materialisme. Yang rahmatan lil alamin, kebaikan. Jadi kebaikan bagi seluruh alam semesta berdasarkan pada konsep ekosistem. Jadi lingkungan, area lokasi, dinamika seluruh proses saling keterhubungan, keterkaitan penghuninya. Jadi balik lagi ke sistem perputaran alur informasi, energi, serta materi gitu ya. Jadi makanya ada perputaran itu. Nutrisi, simbiosis, biotik, abiotik, seperti itu. Dimulai dari diri, keluarga, dan kerabat terdekat, serta lingkungan sekitar kita, lokal, regional, hingga global. Sehingga segala ibadah ritual yang dilakukan benar-benar berdampak dalam setiap bagian dan subdetik kehidupan kita. Jadi istilahnya kesalehan sosial gitu ya. Bukan hanya sekedar kesalehan ritual, karena kalau ketika kesalehan ritual itu hanya bersifat individu, dan ini juga mungkin sebuah dampak sebenarnya kalau kita lihat akhirnya jadi banyak kita beribadah hanya untuk individu kita, hanya diri kita sendiri gitu ya, tidak berdampak buat lingkungan kita. Karena memang ya di
sejarah kebudayaan yang kebendaan ini kan terbentuknya dari tahun 1800-an gitu, jadi berat gitu, sehingga akhirnya ada individualisme gitu ya, jadi egoisme. Nah itu yang akhirnya menciptakan juga dalam beragama pun terimbas menjadi hanya kesalehan individual, bukan kesalehan sosial, di mana akhlakul karimah, perilaku dan budi pekerti baik itu rahmatan lil alamin, dan dilakukannya sesuai dengan kemampuan maksimal, terus ditingkatkan secara bertahap masing-masing individu gitu. Jadi seperti itu. Dan ya itu makanya juga nanti akan nyambung dengan penjelasan yang lain gitu ya. Salah satunya adalah ini hadis bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makanya juga nanti akan nyambung dengan hari ini itu harus lebih baik dari kemarin walaupun hanya sedikit gitu, dibandingkan dengan sama gitu kan, apalagi lebih buruk itu, lebih celaka itu kayak gitu. Itu jadi memang, dan di zaman ini semakin berat kita untuk berupaya bisa konsisten melakukan ini ya gitu, apalagi harus istiqomah. Jadi kalau konsisten masih bicaranya tentang terus menerus, ketika istiqomah itu ada unsur keikhlasan di dalamnya yang lebih berat itu untuk melakukannya. Nah kemudian juga ukuran lainnya adalah kebutuhan atau keinginan hawa nafsu. Jadi ini di surat Al-Hijr ayat ke-3, surat 15 ayat 3, biarkanlah mereka makan dan mereka bersenang-senang dan melalaikan mereka angan-angan, maka kelak mereka mengetahui. Jadinya di sini tuh terlena gitu ya dengan keinginannya, dengan hawa nafsu gitu, bukan dengan kebutuhan gitu. Karena kalau misalnya kebutuhan di yang kanan terlihat bahwa ada sebetulnya untuk badan kita itu bahan utamanya itu hanya karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin itu yang didapat dari makanan itu ya. Nah, karbohidratnya itu karbohidrat, lemak dan protein itu untuk penyedia energi untuk tenaga kita. Kemudian lemak, protein, mineral itu untuk membangun tubuh, dan yang terakhir itu untuk mengatur fungsi-fungsi itu protein, mineral dan vitamin gitu. Nah itu untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh, jadi itu bahan sampingan gitu ya. Ketika lemak membangun tubuh itu bahan sampingan, protein untuk mengatur fungsi-fungsi itu bahan sampingan, kalau yang garisnya lurus bahan utama. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Nah ini kebutuhan atau keinginan atau hawa nafsu gitu ya. Nah jadi adakah kamu melihat orang menjadikan Tuhannya hawa nafsu, hawahu, dan membiarkan sesat padanya Allah atas pengetahuan, dan dia menutup atas pendengarannya dan hatinya, dan dia menjadikan atas penglihatannya tutupan. Maka siapakah beri petunjuk kepadanya dari sesudah Allah? Apakah maka tidak kamu ingin mengambil pelajaran? Ini pernah dijelaskan juga ya di pendidikan fitrah tentang kebutuhan atau keinginan ini, tentang hawa nafsu. Jadi ini hanya mengulang saja. Nah, sesuai dengan ayat tersebut di atas, penentuan kebutuhan seorang muslim hanya dilakukan oleh pertanyaan sederhana. Kebutuhan atau keinginan saja, hawa nafsu itu saja sebenarnya sederhana. Nah, kalau bicaranya dari kebutuhan itu yang terana adanya Maslow ya, piramida Maslow, di mana di piramida Maslow itu dibagi menjadi 3. Yang di pinggirnya itu adalah kebutuhan dasar, basic needs, kemudian kebutuhan psychological needs, kemudian self fulfillment
pemenuhan diri, needs, jadi kebutuhan tentang nanti keaktualisasi kalau di dalamnya makanya ya. Nah, si kebutuhan dasar ini, basic need itu sebenarnya hanya dua. Di yang paling bawah ada physiological needs, di mana ada makanan, air, perlindungan ya, kehangatan, kemudian istirahat gitu kan, dan udara sudah tentu itu terlewat, mungkin ada udara ya untuk bernafas. Baru kemudian ada safety, keselamatan, di mana ada keselamatan dan keamanan gitu ya, keamanan dan keselamatan. Jadi itu yang disebut dengan basic needs-nya, kebutuhan dasarnya. Baru nanti ke psikologika, kebutuhan psikologis gitu ya, di mana ada belongingness and love need, jadi kepemilikan dan rasa cinta gitu ya. Jadi ada hubungan yang intimate, yang dekat, pertemanan, itu ke psikologikal. Kemudian ada esteem need gitu kan, dimana nanti ke pengakuan ini kepada prestise dan merasa telah menunaikan sesuai dengan tugas gitu ya. Jadi akhirnya bermanfaat untuk masyarakat, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir yang di paling puncak, jadi makanya kenapa piramida yang paling bawah itu paling landasan paling pentingnya, ketika tidak dipenuhi maka ya mati, kita tidak bisa hidup gitu kan. Tapi makin ke atas itu makin tersier gitu ya, karena ada primer, tersier, nanti kan sekunder dan tersier gitu. Nah, seperti itu. Nah, baru yang paling atasnya itu adalah aktualisasi diri gitu ya, dimana mencapai seluruh potensi secara penuh gitu, potensi kita dicapai secara penuh, termasuk juga aktivitas kreatif gitu. Jadi akhirnya itu yang dijelaskan oleh piramida Maslow tentang kebutuhan. Jadi ya balik lagi, ini pernah dijelaskan juga bahwa tinggal antara kebutuhan atau keinginan ya, kebutuhan atau keinginan itu saja. Nah, ketika bicaranya memenuhi kebutuhan, sudah tentu sebagai orang Islam kita adabnya adalah mengikuti sunatullah gitu ya, dimana di sebelumnya di ekotologi pernah jelaskan tentang sunatullah, di mana ada pola berulang yang berputar gitu kan, yang selalu seperti itu polanya gitu kan, dimana bicara lagi juga tentang keseimbangan dan kesetimbangan. Kesetimbangan itu diciptakan dari berbagai keseimbangan gitu kan. Kalau di bahasa Quran juga ada istilahnya dengan kontradiksi, di mana ada siang malam, panas dingin, nah semuanya itu bersatu menjadi kesetimbangan, menjadi sunatullah gitu ya. Nah, seperti diuraikan pada tulisan ekotologi Islam, jika pola alamiah, kebutuhan makan setiap individu hanya untuk menegakkan tulang punggung. Jadi itu ya, kata kuncinya hanya untuk menegakkan tulang punggung, dan memang dipenuhinya ketika kita merasa lapar saja dan berhenti sebelum kenyang ya. Dengan demikian sepertiga padat, sepertiga cair, dan sepertiga udara dalam perut dua makanan pokok lokal itu terpenuhi gitu ya. Jadi ketika lebih yang padatnya, kadang kan kita ada bersendawa gitu ya, udara yang keluar akhirnya tertekan seperti itu. Ada kalau cairannya terlalu banyak juga kadang kita suka jadi muntah atau apapun seperti itu ya. Nah itu, jadi memang mekanisme badan tubuh kita pun sudah selalu menjaga kesetimbangan di dalamnya. Ketika sudah terlalu banyak, akhirnya kita mau buang air besar, buang air kecil, itu pun proses dari itu, dari menjaga kesetimbangan dalam tubuh. Nah, di sini tuh ada pola umumnya itu biji-bijian 60% gitu. Kalau di kita kan sebenarnya makan nasi ya, dari padi itu 60%, cukup ini sekali selama sehari gitu. Nah itu sebetulnya cukup dengan sekali saja gitu ya, 60% itu.
Kalau memang menjadi 2 kali ya harus 30%, 30%. Itu kan. Dan kalau misalnya memang 3 kali ya 20%, 20%, 20%. Jadi seperti itu aja pembagiannya, tidak perlu dibuat terlalu ini. Dan kalau kita hitung pada diri kita sendiri sekarang masing-masing, mungkin kita merasakan bahwa oh ternyata memang kita sudah berlebihan ya di zaman ini itu dalam makan sekalipun gitu. Kemudian baru sisanya berupa buah-buahan, sayuran berserat, serta kacang-kacangan atau polong-polongan, legum, itu nutrisi ya 30%. Ya tadi sama, ketika 2 kali berarti 15-15. Ketika 3 kali makan ya 10%, 10% kayak gitu. Dan itu. Jadi sebetulnya inti dari makanan itu hanya berupa fosforus ya, atau fosforogeric acid yang diubah oleh tanaman menjadi gula cepat dan lambat atau pati gitu ya, starch dan serat gitu. Jadi itu dimana kita membutuhkan energi untuk hidup, dan energi itu didapat dari gula gitu kan. Nah si gula inilah yang nanti menjadi energi dalam badan kita. Kalau di tanaman mulai proses fotosintesis serta respirasi gitu kan. Jadi sama binatang tanaman juga bernapas gitu ya. Makanya kenapa ketika mulai 12 malam itu, mulai 00.00 itu tanaman mengeluarkan oksigen, sudah mulai mengeluarkan lagi oksigen dan menarik CO2. Nanti titik baliknya adalah di maghrib gitu kan, di pergantian antara siang menuju malam lagi, sore gitu, dimana tanaman sudah mulai menarik oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, jadi ketika kita ada kegiatan malam yang berlebihan, itu sebetulnya jadi satu perebutan oksigen dengan tanaman gitu. Jadi itu juga hal-hal yang sebetulnya tidak kita sadari tentang bekerja sampai larut malam gitu ya. Belum lagi nanti ada cahaya, ada polusi cahaya itu yang berpengaruh terhadap makhluk-makhluk nokturnal, binatang-binatang malam gitu ya. Itu juga jadi mengganggu sunatullah, mengganggu kesetimbangan, mengganggu pola yang sudah bergulir gitu. Itu yang menjadi nanti fasad dan zolim seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang memang kalau kita kaji lebih jauh, lebih luas gitu ya, seperti di awal cerita tentang sudut pandang. Makanya kita dibalikkan lagi selalu kepada sudut pandang, bahwa memang ya kita harus selalu melihat segala sesuatu itu dari aspek gitu, tidak hanya satu sisi saja, tidak kacamata kuda gitu ya, sehingga akhirnya terjebak merasa bahwa aduh ini lah yang paling baik, paling benar, dan ini yang dilakukan, padahal ada sisi lain yang kita luput, kita tidak lihat gitu ya. Nah itu, jadi di sini ada pelengkap, dan dari seluruhnya adalah berupa susu kambing yang dibuat kefir dan madu murni gitu ya. Karena memang madu murni itu merupakan pelengkap gitu, karena memang dalam kandungannya itu sangat lengkap sekali. Nah setelah itu ini ada sebuah juga, akhirnya dibuat piramida adab makan mukmin gitu ya. Jadi ada piramida ini, dan ini rangkuman dari beberapa etika dan beberapa kaidah yang ada di ekoteologi. Ini disusun untuk kurikulum Kafahu Fitrah dan dipakai di Lita Hijabi. Jadi Lita Hijabi itu sekolah untuk teman-teman yang bisu tuli gitu ya, di Bekasi. Jadi ini disusun oleh salah seorang teman, Taufani Nugraha. Jadi dan akhirnya diaplikasikan di sana. Setelah itu baru disebarkan, karena memang ya banyak dari kita yang sudah melupakan gitu kan dengan adab makan dan adab minum gitu ya. Kadang ya tentang contohnya berdoa,
dengan tangan kanan gitu kan, tidak boleh sambil berdiri gitu. Nah hal kayak gitu jadi harus duduk. Nah itu banyak hal yang memang jadi jadi terlupakan oleh kita, padahal ya satu langkah kecil, satu kesalahan kecil yang kita lakukan itu berdampak pada banyak hal tanpa kita sadari gitu ya. Bukan hanya buat diri kita sendiri juga gitu, tapi juga buat yang lain. Kalau hanya untuk diri kita saja ya mungkin tidak masalah, silahkan aja kamu yang tanggung karena memang kamu yang melakukan. Tapi ketika berdampak buat yang lain itu menjadi, tanpa kita sadari menjadi fasad gitu ya, menjadi berbuat kerusakan, menjadi zolim kepada makhluk yang lain gitu. Nah ini makanya kenapa ada juga hadis gitu kan, di sini diceritakan bahwa kenapa perut laki-laki di zaman Rasulullah itu rata-rata atletis ya, karena memang mengikuti adab ini. Bahkan kalau kita mau merefleksi ulang bahwa Rasulullah sendiri gitu ya, berperang yang mulai dengan orang-orang kafir itu ya ketika usia 53 tahun. Bayangkan usia 53 tahun masih bisa berperang, dan perangnya masih perang yang konvensional gitu, satu lawan satu ya, masih gentleman. Tidak perang zaman sekarang main keroyokan jarak jauh sembunyi-sembunyi kayak gitu, tidak, tapi masih berhadapan satu lawan satu. Kemudian juga di padang pasir yang panas, di gurun gitu kan, kemudian juga lagi puasa. Nah itu di usia seperti itu. Kalau kita lihat ke kondisi kita sekarang, di mana usia kita masih belum sampai ke usia tersebut, tapi secara fisik kita sudah wah gitu, sedih gitu ya kalau kita lihat sebenarnya ketika kita bicara tentang sunnah Rasul gitu, tapi ternyata ya belum bisa benar-benar mengaplikasikannya secara utuh, secara total gitu. Jadi tinggal dibalikan lagi itu, silahkan kepada masing-masing, tidak bisa di ini ya, mau bagaimana menghadapinya gitu. Solusinya harus seperti apa, tadi kan bahwa disebutkan amal yang terbaik ada yang dilakukan terus menerus bertahap gitu ya. Jadi itu apakah kita juga berarti harus mulai memperbaiki dari pola makan, kemudian juga aktivitas keseharian kita gitu, sehingga akhirnya menjadi sehat kembali kayak gitu. Makanya kenapa titik utamanya memang perbaikan dari kedaulatan pangan ramah lingkungan itu gitu, karena sehingga apa yang kita makan itu nanti akan benar-benar halal dan thayyib gitu, sehingga kita jadi lebih sehat lagi. Nah dari situ baru nanti ke pendidikan fitrah gitu. Jadi kata kunci itulah yang selalu dicoba digulirkan dalam masa-masa ini ya, dimana kita semakin berat semakin hari kayak gitu. Jadi itu yang coba disampaikan tentang ekoteologi dan pendidikan fitrah itu. Nah ini ada lagi piramida lagi segitiga, di mana di bawahnya adalah buah-buahan, berbagai jenis kacang dan polong, sayur mayur berserat, biji-bijian, itu setiap hari dimakannya ya. Jadi porsinya lebih banyak kan, 60% tadi. Nah baru kemudian di semakin ke atas itu semakin sedikit dan semakin jarang. Itu dimana ada telur, daging putih, unggas dan ikan, keju, yogurt, minyak zaitun. Nah itu hanya beberapa kali per pekan. Jika sering dalam jumlah sedikit. Nah jadi balik lagi, kalau kita sering tadi kan dipecah. Kalau 60 berarti 20, 20, 20. Kalau 30, 10, 10, 10 kayak gitu. Jadi nah baru di yang paling atasnya lagi yang lebih jarang lagi adalah daging merah dan berbagai jenis gula gitu ya. Nah itu kalau kita lihat sekarang kan kita minum setiap hari hampir gulanya itu terlalu banyak gitu ya. Hanya beberapa kali dalam 1 bulan gitu, per bulan. Jika sering dalam jumlah sedikit. Nah itu makanya kenapa ada beberapa solusi gitu dari orang-orang ya, ada yang mengambilnya ke intermittent, namanya intermittent fasting, jadi puasa jeda.
ada yang menjadi vegan gitu kan, jadi vegetarian, jadi hanya makan tanam-tanaman, tidak memakan hewani, itu tidak memakan hewani. Kemudian juga ada yang jadi puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud gitu, seperti itu. Jadi itu salah satu upaya setiap individu silahkan mencari polanya sendiri ya, untuk bisa disesuaikan dengan keseharian mereka. Tapi yang paling penting ya tadi, tetap berusaha terus menerus, sedikit demi sedikit itu. Karena memang ya semakin berat dari hari ke hari jika kita tidak melakukan itu, ya makin terbawa arus gitu kan, kepada sesuatu yang ya sudah tidak sesuai lagi dengan sunatullah gitu. Mungkin itu sih gambarannya. Nah, jadi piramida di atas merupakan panduan umum untuk menekan pola alamiah menu makan. Semakin puncak diusahakan proses lebih sedikit, tidak lebih dari 10%, makanya dari situ ya. Selain kebutuhan serta kemampuan kita untuk mencerna, makan tersebut terbatas, jadi sedikit lambat. Jadi makin ke atas itu, jadi daging putih, daging merah apalagi, itu makin lambat dicernanya oleh tubuh kita gitu ya. Nah, makin ke bawah itu makin cepat, makin gampang. Jadi menjadi energinya pun ya semakin cepat gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau yang makin ke atas itu menjadi energinya makin lambat gitu kan. Jadi kalau misalnya lemak itu kan 2 kali olahan baru bisa jadi energi. Jadi lemak baru nanti jadi gula, baru jadi energi gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah yang jadi otot, kalau mending kalau dia bekerja disimpan jadi otot si lemak. Kalau tidak gitu, nah itu yang berbahaya. Kalau jadi otot, nah otot 3 kali lagi, dari otot ke lemak, lemak baru jadi gula, baru jadi energi. Jadi pengolahannya seperti itu dalam tubuh kita. Nah ini juga sebenarnya sesuai dengan gigi gitu ya. 32 gigi kita itu, atau sekitar 20 sampai 62,5% gigi itu adalah gigi geraham ya, untuk mengunyah kacang-kacangan, biji-bijian seperti itu. Dan 8-25% itu gigi seri untuk mengunyah sayuran gitu. Jadi yang terutama itu kacang-kacangan dan biji-bijian, baru sayuran gitu kan, karena giginya pun seperti itu, buah-buahan dan sebagainya, serta sisanya adalah 4-12,5% gigi taring gitu. Nah, itu taringnya itu hanya sedikit gitu. Jadi hanya 4 kan taring kita kalau misalnya yang paling utamanya gitu ya, untuk mengunyah daging, ikan, telur dan sebagainya. Jadi ya itu sesuai. Dan kalau misalnya kita bicara alami masing-masing individu juga ya, mungkin kita akan lihat ketika tiba-tiba waduh geraham kita udah berkurang nih gitu, oh berarti kita ngurangin makan juga gitu. Oh taring kita berkurang nih, nah kayak itu. Jadi itu jadi tanda alamiah gitu ya untuk individu masing-masing yang mungkin akan berbeda. Kemudian juga pola alam untuk menyediakan bahan tersebut pun butuh waktu yang lebih lama gitu. Jika kita kayak ikan gitu kan, unggas itu lebih cepat. Tapi begitu ternak rumeninsia gitu ya, dimana dia lebih lama lagi kita untuk dapatnya dagingnya. Nah, ketika itu dimaksimalkan oleh kita, maka lahan yang dibutuhkannya itu semakin besar. Yaitu yang juga yang terjadi sekarang, ketika dimana daging merah itu lebih banyak gitu ya, terjadi juga akhirnya perubahan iklim gitu, dimana metannya akhirnya terlalu banyak gitu, gas metan yang terlepas di udara gitu. Nah ini makanya di selanjutnya disebutkan, jika kita memutuskan untuk mengembangbiakan bahan-bahan dalam puncak piramid pada skala yang lebih besar atau massal, maka kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan akan terjadi, yaitu tadi karena metan lebih banyak, jelas karbon sudah tentu lebih banyak ya, ada istilah makanya efek rumah kaca gitu ya terjadi, hingga akhirnya ada lubang ozon yang mungkin menjadi hal pada masuknya berbagai bakteri dari langit yang kita tidak tahu gitu, yang sebelumnya terlindungi. Nah ini jadi ada fotosintesis, dan kemudian juga ini tuh segala sesuatu itu harus mempertimbangkan badan sebagai
pemberian yang sangat berharga gitu ya, tak ternilai dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi ya inilah quotes-nya Nikola Tesla gitu ya, bahwa memang di sini banyak diambil karena nanti semakin jelas ketika berbicara tentang persepsi dan penciptaan di bahasan akhir gitu ya. Kenapa banyak quotes Nikola Tesla dipakai gitu. Ini hanya teaser saja, pengenalan awal bahwa memang ada hal-hal yang kadang sudut pandangnya ternyata kita ini masih sempit, masih terbatas, sehingga sesuatu yang lebih besar yang sebetulnya berdampak kita belum menyadarinya. Dan itulah makanya kenapa perlu terus belajar. Kemudian ada di sini dikutip Al-Baqarah ayat 172. Jadi ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, thayyiban. Jadi itu ya, halal dan thayyib itu dari situ. Jadi ketika halal saja tidak cukup, tapi juga harus thayyib, harus baik. Makanya kenapa yang diperbaiki adalah pola produksi pangan kita, itu dengan mencoba untuk membangun kedaulatan pangan ramah lingkungan, itu memperbaiki itu secara bertahap. Karena ya memang cukup berat ya, apalagi di kita di Indonesia yang mengalami dua masalah dalam sejarah gitu ya. Yang pertama adalah monokultur ketika zaman kolonialisme awal, ada dikenakan tanaman industri yang dia ditanam secara satu jenis gitu ya, dalam wilayah yang luas. Dan kemudian lagi yang kedua adalah masa di mana ada namanya revolusi hijau gitu, di mana penggunaan pupuk dan pestisida sintetik. Nah, hal itulah yang akhirnya yang menjadi masalah. Karena ternyata di bahasan sebelumnya kan dijelaskan ketika bahan sintetik itu sukar terurai di alam sehingga mengganggu terhadap proses perputaran yang terjadi. Nah, itu hal-hal itu. Nah, jadi thayyibah itu dalam Quran ternyata ditemukan 50 kali gitu ya, dalam 4 bentuk gitu. Dimana 3 bentuk adalah toba, 16 bentuknya thayyib, dan 30 bentuknya thayyibah, 1 bentuknya tubi. Jadi yaitu selalu menjadi dominan gitu kan akhirnya. Tadi juga bicara tentang apa tadi kata, lupa tadi. Nah, kemudian sesudah thayyib yang berikutnya adalah melampaui batas gitu ya. Selain tusrifu juga ada adin gitu kan, adu gitu ya. Jadi 160 kali dalam 13 bentuk gitu. Jadi sesungguhnya hanyalah dia mengharamkan atas kalian bangkai dan darah. Jadi hanya bangkai dan darah dan daging babi. Kalau Quran hanya menjelaskan tentang itu ya, yang diharamkan itu. Dan apa-apa yang disembelih dengan selain Allah. Nah, ketika apapun kalau disembelihnya tidak dengan nama Allah, maka menjadi haram. Maka barang siapa terpaksa, nah ini, ketika terpaksa selain tidak sengaja atau tidak sengaja, maka tidak melampaui batas, maka tidak berdosa. Nah, tetap ketika sesuatu yang haram pun gitu, ketika memang kita terpaksa, tetap tidak boleh melampaui batas itu. Karena yang halal saja tidak boleh melampaui batas, halal dan thayyib, apalagi yang haram gitu ya, seperti itu.
Jadi memang batasan tentang tidak melampaui batas itu menjadi sebuah etika yang sangat jelas, itu sangat tegas dalam kehidupan di bumi ini. Nah, kemudian ada kebutuhan tadi kan dan pola alam gitu. Jadi supaya lebih detail dalam mengukur kebutuhan alamiah setiap individu dalam menentukan pola alamiah menu makan, makanya setiap individu perlu melakukan perhitungan kebutuhan kalori, protein, lemak, vitamin dan mineral. Tadi kan ada tabelnya di mana kebutuhannya masing-masing kan berbeda. Nah, berdasarkan menu tersebut akhirnya desain kebun atau hutan pangan dapat dikembangkan gitu, karena memang balik lagi kebutuhannya akan berbeda. Sebagai bahan pertimbangan lainnya, jadi ada satu ahli namanya John Jevons, dia itu mencetuskan pola bercocok tanam ramah lingkungan biointensif dan juga mencetuskan ekologi aksi, organisasi aksi ekologi itu pada tahun 70-an, bahwa hasil penelitiannya adalah 4.000 kaki atau sekitar 370 meter persegi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sayuran seorang selama setahun. Jadi per individu dihitung gitu ya, seperti itu. Dengan tambahan luas lahan yang sama untuk akses. Nah, jadi minimal 8.000 kaki gitu kan. Atau 24 kali 30 meter persegi gitu, kayak gitu. Perhitungannya itu. Jadi kalau bicaranya tentang berapa sih sebetulnya kebutuhan lahan, luas lahan untuk kita masing-masing individu, ya hasil penelitiannya seperti itu. Dan tentu tiap daerah akan beda. Itu silahkan dicari masing-masing sambil dikerjakan gitu kan, mau tidak mau. Karena kalau misalnya memang tidak sambil dikerjakan ya tidak ketemu itu. Oh, ternyata kebutuhan saya itu hanya seperti ini gitu, kayak gitu. Harus sambil dijalani jadi ya. Nah, selain merupakan satu tugas serta kewajiban kita selaku hamba atau ibad gitu kan, beribadah sekaligus wakil atau khalifah gitu ya, pengganti penjaga pemelihara muka bumi, melawan menekan hawa nafsu juga sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia hingga alam akhirat kita nanti gitu. Jadi karena memang tadi ya, jangan mengikuti hawa nafsu saja, hawahu gitu. Nah, ini jadi ada bahwa jihad yang paling utama itu adalah melawan dirinya atau hawa nafsunya. Riwayat dari Ibnu Abu An-Nazar dan Abu Zar, diriwayatkan juga oleh Abu Naim dan Ad-Dalami ini. Kemudian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami' Syagir, dan dijelaskan lebih lanjut juga gitu ya. Nah, ini tadi John Jevons, ada 8 prinsip untuk bercocok tanam biointensif. Nah, jihad itu sebenarnya kan berjuang bersungguh-sungguh, jadi secara sungguh-sungguh, bertahap, sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi ada Syekh Abdul Razak bin Abu Musa Al-Badr berkata, jika kaum muslimin melalaikan jihad melawan diri sendiri, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka, sehingga dengan sebab itu terjadi kemenangan musuh terhadap mereka. Nah, ini mungkin yang terjadi. Kemudian beliau menukir perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bila mana orang-orang kafir menang atas umat Islam, maka tidak lain sebenarnya itu hal itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin yang menyebabkan iman mereka berkurang. Kemudian jika kaum muslimin bertaubat dengan menyempurnakan iman mereka, maka Allah pasti akan menolong mereka. Dan Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa mujahid itu adalah orang yang berjihad terhadap hawa nafsunya. Jadi hadis riwayatnya At-Tirmidzi nomor 1621, Hasan Sahih, dan Abu Daud 1298. Hadis ini Sahih Miskah Al-Musibah nomor 3823, Al-Silsilah As-Sahihah nomor 549, Sahih wa Dhaif Sunan Abu Daud nomor 1258. Nah, jadi kapasitas dari individu itu sebetulnya tidak terbatas. Batasan itu dibuat karena oleh kebiasaan, terus konvensi bersama tentang segala sesuatu itu kan, terus rasa takut, terus juga kekurangan pengetahuan diri dan kepercayaan diri. Jadi hal itu yang
menyebabkan akhirnya menjadi terbatas gitu. Balik lagi menjadi mujahid. Nah, Ibnu Taimiyah berkata bahwa tindakan bahwa beristihad mengurungkan diri adalah diperintahkan. Begitu pula menguasai hawa nafsu dan syahwat. Sebagaimana telah sabit dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsu di jalan Allah. Orang pintar adalah orang yang mampu menguasai dirinya dan berbuat untuk hari setelah kematiannya. Dan orang lemah adalah orang-orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Jadi itu. Tapi seorang muslim hanya mengikuti syariat Islam, dia mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dia tidak mengharamkan yang halal dan tidak berlebihan dalam menikmatinya. Tetapi dia menggunakan sesuai kebutuhan saja. Baik berupa makan, nikah, dia sederhana dalam hal itu. Dan sederhana pula dalam hal ibadah. Dia tidak membanding dirinya dengan apa yang dia tidak mampu. Nah, jadi itu. Ketika bicara tidak mampu bukan berarti juga kita diam kan, tetap kita harus bertahap, berusaha sedikit demi sedikit. Mental power itu pemberian dari Tuhan katanya. Yang maha kuasa. Dan jika kita konsentrasi terhadap pikiran kita, maka kita akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran ini akan sejalan dengan sunnatullah. Nah, bahkan seorang ulama mujahid perawi hadis ya, Imam Abdullah bin Mubarak mengomentari ayat ini, ayat Al-Hajj surat kedua ayat 78, bahwa berjihad kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad itu sebagai jihad terhadap jiwa dan hawa nafsu gitu ya. Kemudian juga dalam bahasanya Imam Ibnu Qayyim bahwa urutan jihad itu ada 4 itu urutannya, yaitu terhadap hawa nafsu, melawan syaitan, melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafik. Jihad terhadap nafsu juga terbagi atas 4 juga. Jihad untuk mempelajari petunjuk. Nah, ini kan jadi tidak hanya diam gitu ketika kita tadi bicara tidak mampu itu ya, tapi mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Keduanya jihad mengamalkan ilmu tersebut, setelah dipelajari diamalkan. Ketiganya mendakwahkan, baru disiarkan, saling mengingatkan dan mengajarkan ilmu tersebut agar tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Keempatnya bersabar ketika mendakwahkannya atas segala bentuk kesulitan dan penderitaan yang akan menimpanya, karena memang ya tadi semakin hari semakin berat gitu ya. Kita akan banyak berhadapan dengan hal-hal yang semakin berbeda gitu dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul gitu ya. Dan penjelasannya selaras dengan hadis kewajiban belajar atau menuntut ilmu itu. Jadi ini bahwa thalabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, itu mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, kalau Tesla sendiri ini, kalau Tesla cerita bahwa jangan sampai terjebak gitu ya. Para ahli sekarang itu hanya menggantikan perhitungan matematis saja dalam percobaannya gitu ya. Dan dari perhitungan itu nanti terus diganti lagi dengan persamaan yang lain, dan akhirnya malah tidak nyambung dengan kenyataannya gitu. Jadi memang disebutnya hanya teori saja kalau oleh Tesla itu. Makanya juga ada ini, jangan berhenti untuk belajar, karena hidup itu tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Nah, ini ke perhitungan kebutuhan kalori. Jadi tadi kan ketika bicaranya kebutuhan, maka segala sesuatunya harus diukur. Nah, balik lagi ke kemarin ekoteologi cerita bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya ya, termasuk kebutuhan kalori kita. Nah, jadi ini ada persamaan hadis Benedik yang direvisi oleh Roza dan Sisgal pada 1984. Cara perhitungannya, jadi silahkan bisa
dicoba oleh masing-masing agar menjadi perhitungan. Nah, ini gambar tentang tadi yang siklus energi, bagaimana di dalam tanaman dan di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini tentang perubahan energi. Nah, selain tadi persamaan tadi juga bisa pakai persamaan Schofield hitungnya. Nah, juga ada ini. Formulasi untuk anak-anak. Nah, ini ada beberapa tab ya tentang buah dan sayuran yang baik untuk kesehatan, tentang fakta zat besi. Ketika kebutuhan kalori telah dihitung, maka sudah menghitung kebutuhan protein. Nah, kalau protein itu dihitungnya dari indeks massa tubuh gitu ya. Tinggi dan tingkat aktivitas juga berpengaruh. Tapi secara umum itu sekitar 1 gram gitu ya. Untuk per kilogram individu. Nah, ini ada jenis pengaturan kadar nutrisi dalam makanan. Jadi kalorinya berapa, proteinnya berapa, kemudian karbohidratnya berapa, lemak berapa gitu kan. Nah, biar lebih detail ya tentu harus ada data biometrik gitu. Itu akan menjadi lebih detail lagi. Semakin kita ingin detail ya ukurannya semakin banyak indikator yang harus kita ketahui ya, harus kita penuhi, jadi akhirnya semakin bisa detail. Ketika yang paling sederhananya ya cuman etika itu saja, bahwa tidak berlebihan ya, tidak melampaui batas, berhenti sebelum kenyang, jadi sederhana sekali gitu. Ini perhitungannya untuk protein. Nah, ini yang biometrik. Jadi ukuran-ukuran dari biometrik yang diperlukan. Terus tingkat aktivitasnya seperti apa. Nah, sehingga ini ada indeks massa tubuh nanti. Dari indeks massa tubuh itu maka bisa lebih detail dihitung kebutuhannya. Nah, ini indeks massa tubuh itu jadi seperti ini. Ketika sudah ketahuan akan terlihat kita ada di mana gitu. Yang idealnya memang yang hijau gitu ya. Ketika dia sudah di merah itu maka bisa terlalu kurang atau bahkan terlalu lebih. Terutama dalam hal lemak, perhitungan lemak gitu. Ini jadi ada contohnya dalam perhitungan lemak. Kemudian tadi yang kalori digabungkan dengan tadi contoh awal yang kebutuhan protein dan lemaknya. Nah, ini tabel contoh makanan yang menjadi model bisa seperti ini. Jadi karbohidrat itu apa saja sih, protein apa saja gitu kan, lemak apa saja, dan ini vitamin serta mineral untuk kesehatan. Ini sayuran, nutrisi sayuran. Ini untuk
bumbu gitu ya, untuk rasa gitu, karena memang kadang kita juga membutuhkan rasa untuk kita bisa makan. Ini bicara tentang kimia makanan. Dan kimia itu sebetulnya semua bahan yang ada di alamnya juga mengandung unsur kimiawi gitu. Cuman memang yang dibedakan ada yang alami dan ada yang sintetik, itu saja sih. Ketika bicara sintetik sudah tentu kita harus hati-hati karena nanti berkaitan dengan proses penguraiannya yang berdampak pada lingkungan gitu ya. Kalau alami sudah tentu dia akan tetap dengan mudah bisa terurai, tapi ketika sintetik itu ada masa tertentu dalam penguraian. Dan juga selain masalah itu juga nanti ada masalah kadar hidrogen ya. pH gitu ya, potensial hidrogen seperti itu dalam air, dalam tanah gitu, dalam makanan, sehingga nanti berpengaruh dalam tubuh kita itu kan kadar pH-nya itu. Apakah kita menjadi tubuh kita menjadi lebih asam atau lebih basa gitu. Kalau dilihat ya zaman sekarang itu kebanyakan orang menjadi terlalu asam gitu ya. Itu jadi antara 3 sampai ke 6 gitu. Karena ya memang kita lihat juga dari apa makanannya. Kebanyakan daging gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kadang kita juga lupa bahwa yang masam itu belum tentu asam di dalam tubuhnya gitu. Masam dirasa belum tentu asam di dalam tubuh gitu. Itu ya. Jadi ada perbedaan antara asam dan masam gitu kan. Jadi dari segi bahasanya itu sebetulnya yang tidak terlalu baik ya, ada itu asam dalam tubuh gitu. Nah, dampak dari pH tubuh itu nanti ada ini ketika dia terlalu asam ada sebelah kiri dan terlalu basa itu di sebelah kanan. Jadi tetap juga kenapa harus netral gitu ya, pH-nya harus seimbang, tidak boleh terlalu asam dan tidak boleh terlalu basa, karena tetap ada dampak dalam tubuh yang akan kita rasakan. Nah, ada hal lain juga kadang yang kita lupa sesudah punya bahan makanan yang sehat, yang halal dan thayyib gitu. Pengolahan yang kadang kita lupakan, karena pengolahan juga akan berdampak terhadap apakah dia meningkatkan nutrisi atau malah jadi menurunkan nutrisi, itu akan terjadi gitu ya. Makanya kenapa banyak juga salah satu pendekatan ada yang dengan mereka memakannya mentah, raw food. Jadi ketika menghadapi zaman ini dengan pola makan yang mentah-mentah itu ya karena memang biar lebih alami gitu ya, lebih bisa cepat dicerna, lebih cepat diurai gitu. Karena memang ketika dimasak itu malah jadi menambah sukar diurai, dan sukar kalau dicerna mungkin akan ada yang jadi lebih mudah gitu, tapi ketika diurai itu akan jadi malah jadi sukar diurai itu. Itu yang mungkin jadi pertimbangan gitu ya. Beberapa orang menjadi raw food itu ya, menjadi makanan mentah gitu. Jadi itu karena memang kalau yang paling utama di sini sih memang paling berat adalah obesitas ya, kegemukan, di mana ketika dimasak malah jadi makin banyak mengandung lemak. Itu yang memang mengandung gula dan lemak gitu, karena memang gula juga ketika ditumpuk dia akan menjadi lemak di dalam tubuh gitu ya. Jadi itu kalau Nikola Tesla bilang bahwa seluruh sistem biologi dengan otak dan bumi itu sebetulnya satu frekuensi, itu sama, polanya akan sama. Makanya kenapa ada istilah nanti mikrokosmos dan makrokosmos gitu. Mikrokosmosnya yang ada di dalam diri kita sendiri, makrokosmos ada yang di luar diri kita.
Jadi sebenarnya polanya sama gitu, karena frekuensinya sama kata kalau Nikola Tesla bilang. Jadi ya cara mempelajarinya yaitu dimulai dari diri, makanya ya, lebih mudah gitu, baru keluar. Nah kalau Einstein sendiri bilang bahwa segala sesuatu itu harus dibuat simpel gitu ya, dan memungkinkan gitu. Tapi bukan berarti jadi menyimpulkan segala sesuatu juga gitu, kayak gitu. Jadi harus mudah gitu. Ya seperti tadi, ketika terlalu rumit untuk ngitung itu kan, ukuran itu tuh ya sudah sederhana saja, tinggal tidak melampaui batas saja. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, itu sudah cukup gitu, dari situ juga. Jadi mungkin itu dulu dari bercocok tanam sesuai dengan kebutuhan, akan dilanjutkan mungkin nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.